persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saat ini sungguh kita bersyukur kepada Tuhan, kita berada di Menara Doa Online saat ini. Tuhan mau berbicara kepada Bapak Ibu Saudara, saya percaya ada rancangan yang terbaik. Tuhan mau membawa Bapak Ibu Saudara lebih lagi dekat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita. Kita tutup mata kita mulai berdoa. Segala pujian syukur hanya bagi Engkau Allah kami yang hidup. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Engkau baik di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga saat ini ya Tuhan Yesus, Engkau izinkan kami beribadah kepada Engkau ya Bapa. Semua berkat kemurahan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami percaya Engkau hanya ingin kami selamat ya Bapa. Engkau ingin kami selalu bersama Engkau di bumi dan di sorga ya Tuhan Yesus. Terima kasih Allah kami. Ini saatnya kami akan memuji memuliakan nama-Mu untuk setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Yesus. Allah kami. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau baik. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Mari sama-sama dari terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ya Yesus, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku
bersama-sama dengan segenap hati katakan, tak terbatas kuasa-Mu, semua apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari kita naikkan doa kita. Oh, kami percaya Yesus, sampai dengan saat ini ya Tuhan Yesus, mukjizat-Mu tetap ada ya Bapa. Dahulu, sekarang, selama-lamanya Engkau Allah yang tidak pernah berubah ya Tuhan Yesus. Engkau Allah pembuat mukjizat ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan Yesus, ketika kami imani ya Bapa, kami terima mukjizat itu ya Tuhan Yesus. Kami percaya dengan iman sepenuhnya hanya kepada Tuhan kami Yesus. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Kami percaya Yesus, saat itu mukjizat telah terjadi. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika oh Tuhan, mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya. Kami percaya Yesus, mukjizat itu sudah terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya ya Bapa, mukjizat. Mari semuanya lebih lembut lagi katakan, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Lama-lama, ketika ku percaya mukjizat itu. Kami sembuh di dalam nama Yesus, kami pulih di dalam nama Yesus, kami mendapatkan kekuatan yang baru oleh Yesus. Oh, ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa,
ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ya Tuhan Yesus, ini saatnya ya Tuhan, kami mau tenggelam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu. Itulah kekuatan di dalam hidup kami Yesus. Mari bawa kami ya Allah kami ke Gunung Kudus-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Izinkan kami memuliakan, membesarkan nama. Oh, mari kita rasakan Dia hadir menjamah, Dia hadir untuk menyentuh setiap kita. Nikmati kehadiran-Nya, nikmati jamahan-Nya. Oh ya Tuhan, kami benar-benar menikmati Engkau ya Bapa. Percaya ya Bapa, mukjizat sudah kami terima ya Tuhan. Jalan yang terbuka sudah kami terima Yesus. Purana malaba ya patak karalabo. Oh Yesus, kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Kami ada, kami datang membawa korban syukur kami kepada Engkau ya Bapa. Oh haleluya, haleluya. Purana malaba ya patak karalabo. Mari wa Tuhan lebih lagi, lebih lagi tenggelam di dalam hadirat-Nya. Dia sedang memulihkan setiap kita. Biarlah kasih-Nya melingkupi setiap kita. Biarlah kasih-Nya menjamah lebih lagi setiap kita, mengubahkan hidup kita, menjadikan kita baru. Oh, nama Jesus. Yesus, Yesus, Yesus kami sembah. Oh, biarkanlah api Tuhan menjamah kita. Mari semuanya, haleluya.
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Sama-sama katakan, pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta padamu Yesus. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari semuanya angkat suara kita sembah Dia. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Katakan, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Lebih lagi katakan, pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Mari kita sembah Dia. Kita katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kami nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Mari semuanya lebih dahsyat lagi kita sembah Hosana, oh Tuhan.
Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari semuanya kita akui kebesarannya lebih lagi, sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada yang mustahil, mukjizat masih ada dalam hidupmu. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mukjizat masih ada bagiku. Mari buka suaranya, katakan, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mukjizat masih ada bagiku.
Sekali lagi, mari dengan iman, dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mukjizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mukjizat masih ada bagiku. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-Mu yang terbaring di rumah sakit ya Tuhan. Anak-anak-Mu yang terbaring di rumah-rumah mereka ya Tuhan. Dimanapun mereka berada. Semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan hari ini. Aku mau bernubuat oleh bilur-bilur Yesus. Mereka semua disembuhkan. Oleh bilur Yesus semua telah disembuhkan. Bapa, aku berdoa ya Tuhan, lewat ya Tuhan tayangan menara doa ini Tuhan. Ya Tuhan, kuasa-Mu bekerja ya Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu ini berada. Dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus jadi sembuh sekarang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau mengubah kehidupan kami. Kau berikan hati yang baru, roh yang baru buat tiap kami. Dan kami percaya mujizat itu nyata. Mujizat itu masih ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi setiap kami Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan sabda firman-Mu. Oleh karena itu urapi hamba-Mu ini. Untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman dengan hati gembira. Sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudaraku. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya berikan judul daripada khotbah saya adalah mukjizat Tuhan itu nyata atau masih ada buat setiap kita. Saudara percaya? Amin. Nah kehidupan Kristen itu sebenarnya atau seharusnya sebuah kehidupan yang penuh dengan mukjizat saudara. Ya, bukan kehidupan yang membosankan. Nah saya ingin menjelaskan, mungkin banyak saudara sudah dengar sekali kata mukjizat saudaraku. Tetapi saya ingin coba jelaskan, sharingkan ada dua jenis sebenarnya saudara mukjizat Tuhan itu. Yang pertama adalah saudara mukjizat supranatural. Ya, natural itu alami, supranatural itu supra, di atas alami. Apa itu mukjizat supra alami? Ya kan, saya kasih contoh Musa mengeringkan laut Teberau. Nah, Yosua meruntuhkan tembok Yeriko. Yosua menghentikan matahari dan bulan. Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Yesus menyembuhkan orang sakit. Semuanya ini namanya mukjizat supranatural. Nah, mukjizat supranatural ini saudara, kita perlukan. Ya kan? Dan mukjizat ini berlangsung selama hidup kita sepanjang bumi ini masih ada. Saudara percaya katakan amin. Ya, ada doktrin-doktrin yang mengajarkan bahwa mukjizat sudah tidak ada. Saudara, tetapi saya percaya ya kan dengan Alkitab ya toh, bahwa ya kan mukjizat itu masih ada di tengah-tengah kita. Katakan amin. Salah. Yang pertama adalah mukjizat supranatural. Yang kedua adalah saudara yang disebut sebagai mukjizat ciptaan baru. Atau mukjizat kelahiran baru. Nah ini juga mukjizat saudara. Nah mukjizat ciptaan baru ini saudara. Ini terjadi ketika kita beriman kepada Tuhan Yesus. Bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ini namanya mukjizat ciptaan baru. Nah mukjizat ciptaan baru ini apa saudara? Tuhan memberikan kita hati yang baru, roh yang baru. Katakan amin saudara. Mukjizat ciptaan baru ini juga ya kan? Ya Tuhan mengubah ya Tuhan, ya kan? Tuhan dalam hal ini yaitu apa? Roh Kudus dan firman-Nya ya mengubah karakter dan juga hidup kita. Ya. Yang berikutnya adalah mukjizat ciptaan baru ini berlangsung selamanya sampai kepada kekal. Apa bedanya mukjizat ciptaan baru dengan supranatural? Supranatural ya kan saudara, ya itu berlangsung selama kita hidup di dunia ini. Ya, tetapi ciptaan baru itu berlangsung kekal selama-lamanya. Katakan amin. Jadi
kehidupan kekristenan itu sebenarnya dimulai dari apa? Dari mujizat. Yang kita sebut namanya mujizat ciptaan yang atau kelahiran baru. Itu adalah mujizat, saudaraku. Ya, lalu diakhiri dengan apa? Saudara, diakhiri dengan sebuah mujizat di mana kita akan diangkat naik ke surga. Nah, ini dia, saudara, makanya kita memperingati hari, ya kan, kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kenapa kita harus perlu peringati? Bukan cuma sekedar memang peristiwa itu ada, tetapi juga kita peringati dengan satu pengharapan, ya kan? Ya kan, Yesus yang diangkat naik ke surga, ya kan? Kita pun pada waktu Yesus datang kedua kali, kita akan diangkat naik ke surga. Katakan amin. Nah, dasar daripada firman bahwa Tuhan melakukan pekerjaan yang ajaib, saya kutip dari Mazmur 86 ayat 10, saudara. Ya, di sini dikatakan sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja Allah. Dalam Living Bible, saudara, diterjemahkannya sesuai dengan nyanyian. For you are great, you do miracles so great. Ya, there is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. Nah, jadi kalau Living Bible tuh bilangnya for you are great and do great miracles. You alone are God. Jadi Tuhan masih melakukan keajaiban-keajaiban atau mujizat dalam hidup kita hingga hari ini. Katakan amin. Nah, saya tuh ingin dalam khotbah ini bukan cuma sekedar kasih pelajaran, tetapi saya ingin firman ini bisa masuk, tertanam di dalam hati saudara, yaitu ya kan, bahwa saya berdoa supaya Roh Kudus tuh memberikan satu pewahyuan, satu pengertian, ya kan, bahwa mujizat itu masih ada buat saudara. Katakan amin, ya kan? Jangan sampai, ya, janganlah, ya kan, satu mujizat yang belum terjadi, doa-doa yang belum terjawab, hal itu membuat kita jadi lupa akan begitu banyaknya kebaikan Tuhan yang telah diberikan di dalam hidup kita di masa lalu. Kita tidak boleh mengabaikan fakta bahwa Tuhan masih bekerja dalam hidup kita. Sekalipun nampaknya keadaan kita masih dalam keadaan yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, hari ini sekarang saya ingin bagikan begini, saudaraku. Bagaimana caranya menjalani hidup, ya? Bagaimana cara menjalani hidup, ya? Ya kan? Di mana antara kita pernah mengalami mujizat di masa lalu, ya kan? Dan menantikan mujizat di masa yang akan datang. Gimana caranya? Ya, saya sebenarnya mau bagikan hari ini tuh 3, tetapi kayaknya waktu saya bagikan 2 saja. Saudara, ada beberapa karakteristik yang diperlukan untuk menantikan mujizat Tuhan yang akan datang dalam kehidupan kita. Saudara, saya nih mau definisikan tentang mujizat ini bukan cuma sekedar, ya kan, saudara, untuk diri kita. Tetapi juga saya mau definisikan mujizat ini adalah satu perkara besar, satu perkara yang ajaib, yang dimana Tuhan mau lakukan itu melalui hidup saudara dan bersama-sama dengan orang-orang yang sepakat dengan saudara. Yang ngerti katakan amin. Ini mujizat juga. Saudara, ini mujizat juga. Seperti gereja ini. Saya percaya ini adalah mujizat. Saudaraku, bukan cuma saya, saudara sebagai gembala, tetapi ada saudara-saudara, ada puluhan orang, belasan, puluhan, ratusan, ribuan orang yang terlibat, saudara, mengambil bagian sehingga mujizat ini bisa terjadi. Katakan amin, saudara. Nah, mujizat itu kita bisa bedakan, saudaraku, yang namanya supranatural, kesembuhan, terobosan keuangan, dan lain sebagainya. Itu mujizat supranatural. Ada yang namanya mujizat kelahiran baru, ciptaan baru, di mana
orang ini yang tadinya sifatnya, karakternya, ya kan, yang buruk, yang jahat, bagaimana Tuhan bisa ubah menjadi satu pribadi yang bisa menjadi saksi, menjadi pemenang jiwa yang luar biasa. Yang ngerti katakan amin. Nah, saya ingin saudara dan saya, kita semua mengerti bahwa aku mau Tuhan, hidup saya menjadi mujizat bagi orang lain. Tuhan melakukan mujizat melalui hidup saya. Terkadang untuk satu orang saya jadi mujizat, atau saya mengambil peran yang mungkin yang kecil, yang sedikit, ya kan, untuk satu pekerjaan Tuhan yang begitu besar. Saya berikan contoh saudaraku, berkali-kali saudaraku bahwa gembala pembina kita Pak Niko itu mengadakan satu event-event besar, saudaraku, yang dimana event ini mempunyai dampak yang begitu luas bagi bangsa-bangsa. Ketika mereka mengadakannya di SICC contohnya saudaraku. Mungkin kita bukan pengkhotbahnya. Kita bukan menjadi worship leadernya di sana. Kita mungkin bukan yang mendoakan orang sampai orang mengalami lawat dan hidupnya berubah. Tetapi dengan kehadiran, dengan doa, dengan support, dana yang kita buat, kita udah terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang begitu hebat dan besar. Sehingga lahir gereja-gereja di Vietnam lah, di Tiongkok, di macam-macam. Saudara bisa melihat, dikatakan amin sudah. Tapi ada kalanya Tuhan bisa buat juga kita. Ketika kita ketemu dengan seseorang yang sedang sakit. Di mana dokter sudah angkat tangan. Orang ini udah tidak bisa lagi ada harapan. Seperti saya diingatkan kembali waktu hari Minggu. Ya, hari Minggu itu tanggal 5 bulan 5. Saudaraku, datang saudara salah seorang pengerja. Dia bilang Pak Sabta 12 tahun yang lalu. Ya kan, pas tanggal 5 bulan 5, Bapak masih ingat gak? Bapak datang ke rumah sakit Caritas, Bapak berdoa buat saya. Dan Bapak bilang, Tuhan sudah kasih ginjal yang baru buat kamu. Dokter bilang ginjalnya sudah rusak. Fungsi ginjalnya sudah gak berfungsi sekali. Bukan sekian persen, sudah 0%. Dan orang ini hampir udah kritis untuk mati. Saudaraku, ingat gak Pak, tanggal 5 bulan 5. Kata-kata itu, selesai daripada itu, besoknya saya merasakan ada satu perbaikan. Dan hari ini, dia sudah dapat ginjal baru. 12 tahun. Saudaraku yang seharusnya katanya cuci darah segala macam. Jadi kita bisa dilibatkan Tuhan untuk jadi melakukan mujizat Tuhan untuk orang lain. Tapi bisa juga saudara sakit atau saudara mengalami masalah-masalah keuangan dan lain sebagainya, atau rumah tangga, saudara minta mujizat Tuhan untuk kehidupan rumah tangga atau keluarga, anak-anak dan lain sebagainya. Saya percaya Tuhan juga bisa buat mujizat itu untuk saudara. Yang ngerti katakan amin. Tapi Tuhan juga bisa libatkan saudara, libatkan kita untuk satu pekerjaan Tuhan yang begitu besarnya, yang mungkin peran kita nggak kelihatan, tetapi buat Tuhan tetap dihitung. Saya ingin bagikan begini soal mujizatnya. Kalau dalam hal pekerjaan Tuhan, usahakan jangan diambil upahnya di dunia ini. Maksud saya adalah jangan dipamerkan, ditunjukkan untuk tentang apa yang kita pernah perbuat. Kalau hanya untuk sebagai pameran, hanya untuk sebagai display. Tetapi ada waktu tertentu yang memang Tuhan mau kamu saksikan itu supaya iman seseorang bisa naik. Bukan untuk pameran, bukan untuk pamer, ya kan, bukan untuk skala display, tetapi untuk membangun iman seorang. Silakan. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Semua kembali ke motif. Biarlah kita menjawab doa Yesus yang pertama. Yaitu apa? Biarlah kita hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Katakan amin. Ini soal mujizat. Seringkali kita ambil kemuliaan Tuhan pada saat Tuhan pakai kita melakukan mujizat. Saudara bisa mengerti, katakan amin. Atau menjadi mujizat buat orang lain. Kita sudah ambil saudara upahnya. Sesuatu hal yang saya berdoa Tuhan. Ya kan, biarlah kita bisa diberikan kepekaan untuk bisa mengerti bahwa kami tidak mau ambil upah di dunia ini Tuhan. Kami mau ambil upahnya di surga saja. Yang ngerti katakan amin.
kayak kemuliaan bagi Tuhan. Nah, sekarang bagaimana caranya saudara kita hidup nih? Saya ingin ajak saudara untuk nanti di rumah aja, saudara baca di dalam 2 Raja-Raja pasal 2 tentang Elia dan Elisa. Saya kan mau bahas tentang karakter khusus saudaraku yang dari kisah Elia dan Elisa, saudaraku. Ya kan? Karakter yang pertama, saudaraku, kalau saudara mau hidup dalam mujizat, saudara mau hidup dalam mujizat, amin? Yang seperti yang saya katakan tadi, kita bisa jadi mujizat buat orang lain. Atau kita bisa menerima mujizat dari Tuhan. Atau kita dilibatkan Tuhan untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Itu pun kita bisa melakukan mujizat yang sama. Saudara mau amin? Nah, satu hal yang paling penting yang kita harus miliki, kita belajar dari Elisa. Yaitu apa saudara? Kita harus memiliki kegigihan. Kegigihan kata lain dari apa saudara? Ulet, tekun bahasa ininya saudara. Saya mau pakai istilah gigih. Ya kan? Pantang menyerah. Ya, saudara. Nah, saudara lihat di sini ya, Elisa menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menjadi seorang murid Elia. Dan dia melayani Elia sebelum dia melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Saudara, kita udah tahu bahwa Elisa itu saudara mendapatkan 2 bagian roh Elia. Di mana? Di Sungai Yordan. Di Sungai Yordan. Kita tahu apa artinya dampaknya 2 bagian roh. Ini kan dia minta pada waktu dan perjalanan sampai di Sungai Yordan. Kamu mau minta apa dari aku? Aku minta 2 bagian daripada rohmu. Wah, ini permintaanmu sulit. Tetapi kalau kamu bisa melihat aku naik ke surga, maka kamu bisa dapatkan itu. Wah, untuk bisa lihat saudara, ini syaratnya adalah bisa lihat. Untuk bisa lihat saudara dikatakan ada 2 kata gitu. Purity dan clarity. Purity maksudnya kesucian hati, kemurnian hati yang menyebabkan kita bisa melihat, memiliki kejelasan untuk melihat apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Katakan amin. Elisa, saudara, dapatkan itu. Ya, dia bisa punya kepekaan. Tiba-tiba jubah Elia itu kan ditinggalkan. Lalu saudara di Prok 2, lalu dia pukul itu air Sungai Yordan. Air Sungai Yordan jadi apa? Kering terbelah 2. Dari situ saudaraku, itulah mujizat pertama yang dilakukan oleh Elisa. Sebelumnya gak pernah. Kalau Elia melakukan mujizat berapa kali? 8 kali dalam hidupnya. Saudara ya, 8 kali dalam hidupnya. Elisa berapa kali? 16 kali. 15 waktu dia masih napas. 1 kali, saudaraku. Yang ke-16, waktu Elisa sudah jadi tulang. Ketika ada orang mau ngubur, orang mati saudara, dilempar aja mayatnya itu. Pas kena tulang Elisa, lalu orang yang sudah jadi mayatnya yang mati, bangkit hidup kembali. Nah itu ada makna-maknanya saudaraku. Ya kan, Tuhan janji 2 kali lipat. Tapi meninggal 15. Rupanya pada waktu meninggal pun Tuhan masih genapi janjinya jadi 16. Saudaraku, kalau kita mau hidup dalam mujizat, ya, syaratnya jadinya apa? Seperti Elisa, saudara harus mendaftarkan diri menjadi seorang murid dan mau melayani Tuhan. Sebab hanya seorang murid dan pelayan Tuhan yang akan melihat pekerjaan Tuhan atau mujizat Tuhan dalam hidup dia. Mujizat itu bukan untuk membuat kita dapat pujian. Nah ini yang tadi saya mau sampaikan. Saya tulis. Menjadi populer. Lalu kita jadi angkuh. Tetapi mujizat Tuhan itu adalah pekerjaan Tuhan melalui hidup kita untuk menyelesaikan kehendak Tuhan di bumi ini. Katakan amin. Yuk kita akan lihat saudara ceritanya di dalam Alkitab. Saudara tentang kegigihan Elisa mengikuti Elia. Mari kita baca sama-sama. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 2, 4 dan 6. Kita baca 1, 2, 3. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga. Dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari apa? Dari Gilgal, dimulai dari Gilgal.
Ya, saudara masih ingat Gilgal itu tempatnya siapa? Yosua menyunat semua orang Israel yang belum disunat. Gilgal bicara itu tempat saudara perjanjian dengan Tuhan. Tempat komitmen, tempat kelahiran baru. Katakan amin saudara. Itu tempat, ya kan saudara. Gilgal, itulah tempat di mana orang Israel, ya kan, mana berhenti, saudara, turun. Itu di Gilgal. Mereka harus apa saudaraku? Harus makan dari hasil pekerjaannya mereka. Itu Gilgal. Jadi selera makan, cara makan mereka. Makanan mereka udah diubah di Gilgal. Nah itu kok bisa, setiap kata di Alkitab itu bukan kebetulan. Itu selalu mengandung arti. Katakan amin. Masuk ayat yang kedua, kita baca. Lihat kegigihan Elisa. Berkatalah Elia kepada Elisa. Baca sama-sama. Baiklah tinggal di sini. Sebab Tuhan menyuruh aku kemana? Ke Betel. Tetapi Elisa menjawab. Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri. Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka kemana? Ke Betel. Berkatalah Elia kepadanya. Hai Elisa, baiklah tinggal di sini. Sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Selalu sampailah mereka di Yeriko. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah kamu tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Katakan amin. Katakan amin saudara. Jadi saudara lihat di sini. Meskipun Elia telah memberitahu Elisa, ya kan, supaya kamu tinggal aja sini, gak usah ikut aku, ya, kamu tetap di Betel, kamu tetap di Yeriko, ya, aku mau pergi ke Sungai Yordan. Tapi Elisa jawab tidak, aku akan tetap bersamamu. Ini kita melihat bahwa Elisa ini tetap gigih, walaupun Elia, bosnya, tuannya, gurunya, saudaraku, ya, itu kata, udah aku enggak mau sama kamu. Dia tetap saudaraku, dia tetap. Jadi saya melihat begini ya, di dalam perjalanan untuk saudara mau lihat pekerjaan Tuhan yang besar dalam hidup saudara, atau saudara dilibatkan pekerjaan Tuhan yang besar, saudara, kita tarik satu pelajaran begini, saudara, ya kan, bahwa mujizat itu, ya, adanya di Sungai Yordan. Apa Sungai Yordan kita? Nanti saya akan jelaskan. Mujizat itu tidak terjadi di Gilgal. Mujizat tidak terjadi di Betel. Mujizat juga nggak terjadi di Yeriko. Tapi mujizat itu terjadi di mana? Sungai Yordan. Ya, saudara lihat di sini. Nah, untuk saya sampai Sungai Yordan dibutuhkan apa? Kegigihan, keuletan. Saudara lihat di sini ya. Kita mulai perjalanan, ya kan? Jadi kalau kita ingin melihat mujizat terjadi dalam hidup kita, saya tulis di sini. Kita harus memiliki kegigihan untuk menempuh seluruh perjalanan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Pertama, kita memulai perjalanan di mana? Di Gilgal. Saya tulis ini namanya komitmen atau sunat, sunat hati. Buat orang Israel itu sunat. Gilgal itu pertama harus ada komitmen. Tuhan gak akan pernah sembarang kasih mujizat, libatkan seseorang untuk satu pekerjaan yang besar. Kalau orang ini gak pernah ada di Gilgal. Saudara ngerti? Katakan amin. Saya lihat pendeta-pendeta yang dipercaya pekerjaan Tuhan yang besar. Gereja yang besar, pelayanan yang besar. Mereka mulai di Gilgal. Ada komitmen. Ada perjanjiannya dengan Tuhan. Perjanjian dalam dirinya. Aku janji sama Tuhan. Aku akan komit nih lakukan ini. Bahkan aku kalau bisa mati di tempat itu. Kasar gitu. Saudara. Karena udah gak bisa lagi cengeng. Seperti di padang gurun. Tinggal buka mata pagi-pagi. Makanan udah ada. Tinggal keluar aja pungut. Kalau Gilgal udah gak ada lagi mana. Udah gak ada. Kita harus nyangkul. Kita harus garap tanah, tabur benih, perhatikan pekerjaan itu. Ini komitmen, katakan amin saudara. Yang kedua, saudara, ya kan,
perjalanan kita naik dari Gilgal ke Betel. Betel bicara apa saudara? Itu keintiman, itu rumah Tuhan. Betel, rumah El Tuhan. Rumah Tuhan, di rumah Tuhan kita bisa punya hubungan dengan, saya tangkapnya keintiman. Tidak cukup keintiman. Katakan amin. Wah, harus intim, komitmen harus. Betel harus keintiman. Naik lagi saudara, setelah intim pasti ada tantangan. Ada peperangan rohani. Saudara, peperangan rohani yang pertama adalah sifat lama kita. Paku-paku harus dicabutin. Saudara, goresan-goresan yang saudara bekas luka-luka masa lalu, trauma-trauma harus sembuh. Peperangan rohani kita. Katakan amin saudara. Salibkan diri kita, peperangan rohani kita. Bukan kita teriak-teriak di udara yang kosong yang kita lihat itu setan. Bukan. Peperangan rohani kita melawan apa? Pertama lewat diri kita sendiri. Katakan amin saudaraku. Yang kedua oleh kuasa daripada kegelapan. Amin saudara. Rupanya mujizat sudah terjadi di Yeriko. Saudara harus melanjutkan perjalanan sampai kemana? Ke Sungai Yordan. Apa Sungai Yordan? Sungai Yordan itu adalah sungai tempat yang paling rendah di muka bumi. Paling rendah. Itu bicara tentang apa? Kerendahan hati. Mungkin saudara bingung, kerendahan hati. Ya, aku rendah hati. Tapi saudara, itu ada satu kata di dalam bahasa Yunani disebut apa saudara? Petokos. Coba saudara tulis di live chat atau saudara ada, ya kan, petokos. Saudara yang ada di sini katakan sama saya, petokos. 1, 2, 3. Petokos. Apa petokos? Kalau bahasa Inggris diterjemahkan poor in spirit. Orang yang miskin di hadapan Allah. Itu khotbah yang kemarin. Kita harus mengerti tentang betapa dahsyatnya the power of receiving. Kita mau bilang begini sebenarnya. Di dalam setiap doa kita pasti ada doa minta belas kasihan Tuhan. Jesus, the son of David, have mercy on me. Have mercy on me. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kasihanilah aku. Itu teriakan siapa? Bartimeus. Petokos. Dia tidak bisa membiayai hidupnya. Dia tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Kalau tidak ditolong oleh orang lain. Nah ini Sungai Yordan saudaraku. Makanya mujizat itu terjadi setelah seluruh kekuatan kita tidak lagi bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah kita. Untuk mengubah keadaan kita. Lalu kita berkata bahwa Tuhan, aku butuh belas kasihan. Aku butuh kemurahan-Mu Tuhan. Sampai ke titik itu. Kalau udah sampai di titik itu saudara, mujizat itu terjadi. Mujizat terjadi di Sungai Yordan. Yang mengerti katakan amin. Untuk sampai Sungai Yordan saudara, itu membutuhkan satu perjalanan yang panjang. Seperti kita sampai hari ini 27 tahun gereja kita. Itu perjalanan cukup panjang. Kita lewati banyak hal. Dan orang-orang yang datang dan melihat, wow, luar biasa, luar biasa. Beberapa orang menganggap bahwa kita sudah di Sungai Yordan. Tapi Tuhan masih bisa melihat, masih belum nak. Ayo, ada kalanya Tuhan izinkan kita. Saudaraku, memaksa kita untuk melangkah lebih jauh dalam perjalanan hidup kita. Tuhan kadang-kadang sering untuk merenggangkan daripada otot-otot iman kita. Saudaraku, ya kan? Untuk dia mau lakukan mujizat dalam hidup kita. Seringkali saudara Tuhan memaksa kita untuk melangkah. Ayo lebih jauh. Ayo korbankan waktumu lebih lagi. Ayo korbankan harga dirimu. Ayo korbankan mukamu. Aduh, aku udah gak ada muka lagi. Iya, buang udah mukanya. Ngerti gak saudara? Karena kan itu yang Tuhan mau, jalan terus sampai situ. Saya berdoa saudara mengerti maksud saya. Seringkali Tuhan paksa kita jalan. Sampai akhirnya kita udah jalan begitu jauh. Dan tidak ada orang yang mau ikut kita. Akhirnya kita sendirian. Karena banyak orang berhenti. Berhenti di mana? Di Gilgal. Aku cukup di Gilgal saja.
Aku cukup dengan keintiman. Aku cukup dengan peperangan aku. Tapi mereka tidak sampai Sungai Yordan. Kadang di Sungai Yordan kita sendirian, saudara. Gak perlu marah. Kok gak ada yang dukung aku kok? Kok gak ada yang sertain aku kok? Kok gak ada yang perhatiin aku? Orang yang mau jadi mujizat. Orang-orang yang mau jadi saluran mujizat. Orang-orang yang mau dapat mujizat, bukan orang yang cengeng. Kadang bisa sendiri. Seperti satu lagu, selain kau tidak ada yang lain Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya melangkah, terus melangkah jauh. Dan aku harus sendiri. Ya kan, itu aku akan lakukan. Supaya aku bisa melihat adanya satu perubahan. Satu transformasi terjadi dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Itu perlu apa? Kegigihan. Katakan amin saudara. Gigih. Kita lakukan bertekun. Ada banyak orang kita ini cengeng. Cengeng itu ada gini saudara. Orang yang cengeng adalah orang yang kalau dia merasa tidak nyaman sedikit. Dia akan teriak, dia akan nangis. Betul gak? Banyak orang cengeng. Kepanasan, ngeluh, marah. Sesak lapar dikit, ngoceh, haus. Pokoknya sesuatu yang tidak nyaman. Atau rugi sedikit, maunya yang nyaman terus untuk semuanya. Saya berdoa, orang yang gigih. Saudaraku adalah orang, saudara, yang dia berani keluar dari zona nyaman. Alias tidak cengeng. Katakan amin. Kadang baru sedikit dihajar, didisiplin. Kadang-kadang kita, ya kan baru bilang, udah tinggal di sini aja kamu. Jangan ikut-ikut aku. Ngapain sih? Tersinggung. Kalau Elisa tersinggung dengan Elia. Elisa tidak pernah sampai ke Sungai Yordan. Katakan amin saudara. Saudara mengerti maksud saya di sini? Amin. Kita harus gigih gitu loh. Gigih ini bukan soal apa ya. Ini yang di dalam itu loh. Adanya satu komitmen kuat. Aku akan ikut Tuhan. Ikut seseorang yang memang Tuhan tunjukkan kepada saya. Aku tahu dia pernah depresi. Aku tahu dia pernah sayang diri. Aku tahu dia pernah gila. Tapi yang aku tahu adalah dia hamba Tuhan yang diurapi. Dia adalah hamba Tuhan yang akan diangkat naik ke surga. Aku mau ikut. Kalau saudara nanti lihat saudara ya. Itu ada banyak nabi-nabi. Saudara yang juga di dalam perjalanan nanti kita lihat. Mereka tuh juga tahu bahwa Elia akan naik ke surga. Tapi kenapa mereka? Mereka tuh nabi-nabi itu adalah murid-muridnya Elia. Tapi mereka tidak mau ikut. Ngerti saudaraku? Makanya kita harus sadar. Ya sebagai orang Kristen. Enggak. Ngumpul oke kalau enak. Kalau udah di luar zona nyaman. Orang-orang cengeng gak akan pernah mau keluar situ. Saudara. Makanya paling komentar. Kalau enak boleh. Saya sama jadi katakan amin. Hari ini kita mau bangkit jadi orang yang gigih. Amin saudara. Caranya orang itu harus bisa tanggalkan semua. Sampai ke titik rendah hati itu. Sungai Yordan itu rendah hati. Yosua saudaraku harus melayani Musa seumur hidupnya. Sebelum dia melihat Yeriko runtuh dan tiba di tanah perjanjian. Petrus harus berjalan bersama Tuhan Yesus. Wah jauh banget. Dia harus tinggalkan istrinya, mertuanya, mungkin anaknya, pekerjaannya. Udah jalan udah jauh banget sama Tuhan. Makanya satu hari dia pernah tanya sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku dulu tinggalin semuanya nih. Ngomong-ngomong. Saya ini dapat apa ya? Tuhan bilang, siapapun yang ikut aku. Tinggalkan ayahnya, ibunya, istrinya, anaknya. Pekerjaannya semua. Ya kan? Dia akan dapatkan upah 100 kali lipat. Sekarang di dunia ini. Dan dapat hidup yang kekal nanti di sorga. Yang ngerti katakan amin. Ya, Petrus udah jalan jauh. Saudara, ya kan sepanjang itu. Ya kan baru Petrus. Ya kan Petrus jalan sebelum dia berkhotbah. Ya di hari Pentakosta. Lalu 3.000 orang diselamatkan. Katakan amin saudara. Nah Paulus juga mengalami banyak penderitaan. Bahkan hampir terbunuh sebelum dia mendapat penglihatan tentang sorga. Jadi kegigihan, keuletan.
Ini bagian dari mujizat yang Tuhan ingin lakukan dalam hidup kita. Enggak boleh, enggak. Ya, gigih. Saudara mau jadi orang yang gigih? Ya, saya lihat mujizat terbesar dalam hidup saya itu adalah ya, ketika saya melihat keluarga saya, maksudnya papa saya, ya kan, nenek saya itu diselamatkan. Saudara, lalu seluruh keluarga saya diselamatkan. Itu mujizat ciptaan baru yang bertahan selamanya. Saudara tahu nggak? Saya berdoa buat papa saya tuh waktu sejak saya bertobat sampai dia jadi ikut Yesus itu 8 tahun. Tiap hari saya doakan. Setiap kali saya doa, siang malam saya sebut nama papa saya. Dan oleh anugerah Tuhan juga nenek saya sebelum dia sudah koma, udah nggak sadar waktu itu berapa hari. Saya dapat kesempatan. Ya saudara, Palembang saya pulang pergi ke kampung itu, saudaraku. Ketemuin nenek saya, wah semua udah kumpul, semua udah nangis-nangis. Udah berapa hari katanya nggak sadar, koma gitu kan. Saya doa, Tuhan beri saya kesempatan dong. Karena nenek saya belum diselamatkan ya, semua keluarga Konghucu ya. Belum percaya Tuhan kita nih semuanya, keluarganya. Ya. Lalu saya doa Tuhan kasih kesempatan lah nenek saya bangun, sadar. Bisa ngobrol sama saya mau injilin dia, supaya mau doain dia supaya dia terima Yesus. Hal yang gak mungkin, di kampung itu belum ada orang yang Kristen. Kampung saya waktu itu, saudara. Waduh anugerah Tuhan. Saya doa begitu, saya doakan nenek saya sadar bangun. Dia bilang, saya ada di mana ya? Saya lagi apa ya? Semua pada ngomong, udah 3 hari emak tuh, ya kan gak sadar dia bilang. Gak makan, gak minum, gak sadar. Semua pada ceritain, oh gitu. Nah saya ini. Terus dia kaget, ada saya dia panggil, Cun, ada lagi apa? Kamu di mana? Kapan datang Palembang? Hari ini baru datang, doain. Saya bilang, emak udah sadar. Saya jelaskan tentang Yesus, ya tentang Yesus saya ceritakan. Lalu saya tantang dia, emak harus terima Yesus untuk diampuni dosanya. Ya percaya Yesus untuk bisa punya rumah di sorga. Dia mau enggak? Mau dia. Dengan segenap hati dia mau. Saudaraku akhirnya terima Yesus. Setelah terima Yesus, saudara enggak lama dikasih makan, kasih minum segala macam. Sudah saya pulang ke Palembang. Saya dengar kabar saudara. Ya kan itu kan kejadiannya hari Kamis. Kamis saya sadar. Jumat, Sabtu dia bilang. Kalau saya lagi tidur jangan dibangunin ya. Dia bilang gitu. Saya mau tidur gitu. Pas dia tidur. Saudara dibangunin. Minggu pagi udah nggak ada, udah meninggal, hari Minggu meninggal. Saudaraku, wah ini hal yang ini mujizat ciptaan baru, mujizat yang luar biasa. Lalu akhirnya kita bikin kuburan itu ada tanda salib. Waduh saya senang di kampung itu nggak ada kuburan tanda salib semuanya. Pakai bongpai semua itu aja di situ banyak itu segala. Ya kan saya melihat hal yang luar biasa. Saya kasih ayatnya. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya padaku, dia akan tetap hidup walaupun ia sudah mati. Jadi orang pada liatin terus. Itu saudara dia punya nisannya. Ya kan itu penginjilan jadinya. Itu hal yang luar biasa. Itu bisa terjadi karena apa? Saya nggak doa sekali 2 kali. Itu bertahun-tahun. Dan puji Tuhan, ya kan semua cici saya, adik semua juga melayani Tuhan. Akhirnya keluarga besar diselamatkan. Saya percaya bahwa kegigihan bukan berarti tiap hari juga saya doain, enggak. Saudara banyak juga udah lupa. Tapi saya melihat walaupun saya lupa, tapi ingat doa lagi. Itu jadi maksudnya gini, kegigihan itu bukan berarti kita nggak pernah gagal. Kegigihan itu artinya apa? Kita tidak pernah menyerah. Katakan amin saudara. Kita mau ini sampai Sungai Yordan. Saudara mau katakan amin. Sungai Yordan kita itu yang membawa kita naik ke surga nanti. Yang percaya katakan amin. Nah yang kedua saudara, saya mau bahas lagi yang kedua ini. Pertama gigi, yang kedua adalah kita harus memiliki yang namanya satu kata namanya kepekaan. Coba saudara tulis di live chat kepekaan. Kita katakan sama-sama kepekaan. 1, 2, 3. Kepekaan. Kita harus memiliki kepekaan. Peka tentang apa? Ya akan apa? Akan apa yang Tuhan hendak lakukan melalui hidup kita. Itu harus tahu saudaraku. Ya, kita harus punya kepekaan akan apa yang hendak Tuhan lakukan melalui hidup kita.
dan kita juga harus memiliki kepedulian akan kebutuhan orang lain. Kalau saudara mau jadi mujizat, Tuhan bisa terjadi dalam hidup saudara, kita harus peduli dengan orang lain. Ya, kita peka sama apa Tuhan mau apa nih lewat saya. Ya, katakan amin. Makanya saya kadang-kadang Tuhan mau lakukan ini pada musimnya. Nanti berikutnya saudaraku, ya enggak lagi. Ya udah enggak usah. Itu jangan ikut tren. Kalau saya. Ya, coba kita lihat 2 Raja-Raja 2 ayat 3 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel, mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Saudaraku, jadi semua nabi itu tahu kalau Elia akan diangkat ke surga. Nah, para nabi ini saudaraku yang tahu bahwa Elisa ini adalah dia mau jadi, bukan cuma mau jadi murid tapi jadi mau melayani Elia. Dia bilang, "Kamu tahu enggak? Ya kan Tuanmu itu ya akan terangkat surga." Ya tahu. Kok bisa tahu? Itu namanya peka. Katakan amin. Semua peka. Ya kita tahu. Tapi nggak cukup peka juga saudara. Harus ada kepedulian ini kepada orang ini. Ya saudara. Jadi saudara, pertanyaannya gini. Bagaimana caranya kita bisa peka sama kehendak Tuhan? Caranya saudara, saya dapetin begini. Kita harus bisa, kalau kita selalu memperhatikan, mempelajari, memikirkan, menggunakan waktu-waktu dalam hidup kita untuk cari Tuhan. Cari firman-Nya. Lakukan pekerjaan Tuhan, layani. Saya yakin kita makin lama makin peka. Katakan amin. Ya saudara. Kayak saudara nih, saudara suka mimpin pujian ya. Makin saudara emang fokus, saudara suka untuk memimpin pujian, suka naikkan nyanyian pujian. Saudara tuh tahu nantinya lagu apa yang masuk bisa membawa orang ke dalam hadirat Tuhan. Kapan saudara harus berhenti, kapan saudara harus bisa ngangkat tuh bahasa roh. Kapan saudara bukan. Nah itu namanya kepekaan. Jadi tahu, kenal, ngerti tanpa harus ini kan. Saudara misalnya memang fokus untuk melayani Tuhan, berkhotbah. Makin lama makin saudara akan peka. Pesan-pesan, cara-cara untuk bisa masuk mengajar daripada firman Tuhan. Dulu saya suka main golf. Hampir tiap hari main golf dulu. Saudara, jadi pegang stick, pukulan-pukulan itu lebih peka. Lebih akurat maksud saya. Lebih tepat. Lebih sensitif. Tetapi setelah udah lama, udah tahunan gak main. Coba, sudah kaku. Kemarin saudara saya coba. Dulu saya hampir tiap hari main sepeda. Waktu masa pandemi. Lalu saya stop sekian tahun. Saya coba naik sepeda. Saya sudah gak peka lagi. Saya bisa ngerti sini, katakan amin. Jadi untuk saudara dan saya bisa hidup dalam mujizat. Menjadi mujizat. Saudara hidup dan punya urapan kuasa. Saya ingin beritahu saudara, kita harus peka. Tuhan tuh maunya apa nih? Saya bisa ngerti, katakan. Karena kunci untuk mengalami lebih banyak mujizat bukanlah seberapa besarnya kita bisa meyakinkan Tuhan supaya Dia melakukan apa yang kita inginkan, bukan. Tapi kunci untuk mengalami mujizat adalah seberapa besar kepekaan kita mengetahui apa yang Tuhan hendak lakukan melalui kehidupan kita. Saya kasih contoh dalam pelayanan-pelayanan saya, khususnya saudara ya, di dalam doa pengurapan. Yang itu kan. Saya belajar untuk terus fokus, konsentrasi. Kalau untuk pelayanan ini, ya semua pelayanan sama. Tapi ini karena untuk ngurapin. Saudara, untuk supaya bagaimana ya kan Tuhan bisa bergerak, bekerja. Mau kemana dia nih? Itu perlu yang namanya kepekaan. Kadang-kadang Tuhan bilang,
sekarang kamu kumpulkan kayak kemarin. Semua gembala cabang maju ke depan. Ketika saya dapatkan pengertian, Tuhan maunya saya doakan dulu gembala cabang. Lalu saya tangkap itu, saya taati, saya lakukan itu. Apa yang terjadi? Hadirat Allah, kuasa Allah bekerja. Ada satu kali dalam beberapa minggu yang lalu, saya cuma panggil orang-orang tertentu yang namanya saya panggil. Yang itu dulu maju. Berapa kali? Ketika saya ngerti Tuhan maunya gini-gini, saya lakukan. Itu pasti kuasanya besar. Yang ngerti katakan amin. Ada masa di mana kamu beri makan orang miskin. Banyak gereja mau nuai untuk orang miskin. Tapi ini kalau bukan memang Tuhan yang suruh, tidak bisa. Dampak daripada kita beri makan orang miskin. Orang yang miskin plus dia belum kenal Tuhan. Belum percaya Tuhan. Kan ini Tuhan suruh. Kita dapat kepekaan ini. Kita mengerti. Kita lakukan. Terjadi apa saudara? Penuaian jiwa yang begitu besar. Kita butuh. Harus beri sembako gitu banyak. Sebenarnya duitnya besar. Nah kata kuncinya adalah peka sama Tuhan. Kita tuh punya kepedulian atas kebutuhan orang miskin ini. Dampaknya apa saudara? Mujizat terjadi. Pelayanan daripada ibadah misi untuk orang-orang miskin itu bisa terselenggar belasan tahun. Nama Tuhan diperlukan, banyak orang-orang diselamatkan, disembuhkan dan lain sebagainya. Itu mujizat. Jadi kepekaan dan kepedulian. Kepekaan dengan apa Tuhan mau apa? Kepedulian, kita punya kesian sama ini. Saudara, kita harus tahu bahwa pekerjaan Tuhan. Silakan saudara, pekerjaan Tuhan di dunia ini adalah memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia yang terbesar adalah apa saudara? Keselamatan jiwa dan hidup yang kekal. Dan pekerjaan itu saudara sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Waktu dia berkata sudah selesai. Nah kalau saudara mau dipakai Tuhan. Saudara mau dipakai Tuhan itu jadi mujizat. Enggak terpandang umur. Bukan karena ada penugasan, ada suruh. Enggak. Jangan kita salahkan orang. Oh karena saya udah gak dipakai lagi ya. Gak dipakai itu sama Tuhan. Kalau manusia secara organisasi tapi pelayanan untuk penuaian jiwa. Itu tidak terbatas. Tidak dibatasi oleh keadaan. Saudara saya mengerti katakan amin. Nah saudara harus tambahkan kepekaan. Nah sekarang pertanyaan gini Pak Sabta. Bagaimana caranya saya bisa peka? Kayak kita bisa belajar kepekaan. Tuhan mau di masa pandemi kita bikin sekolah. Oh ini, itu kehendak Tuhan. Yang kedua adalah memang di hati itu ada belas kasihan. Ya kan ada kepedulian. Kita ingin ada banyak anak-anak. Ya kan bisa sekolah dan jangan sampai putus sekolah hanya karena biaya. Mujizat terjadi. Saudaraku. Jadi saya khotbah hari ini adalah saya ingin saudara bisa nangkap bahwa mau gak saudara dilibatkan Tuhan. Untuk menjadi orang-orang yang akan membuat sejarah dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Nah pertanyaan gimana caranya saya bisa peka Pak? Pakai dua. Lihat pakai mata, perhatikan, dengar pakai telinga. Sarananya itu apa? Pertama firman Tuhan. Yaitu Alkitab. Ya, saat saudara baca Alkitab, Tuhan nyampaikan pesan firman-Nya. Dia memberitahu kita tentang siapa dia dan apa yang penting buat dia. Buat dia. Ketika kita memahami semua tentang dia, tentang Tuhan, tentang apa yang penting, maka kita akan menjadi lebih peka terhadap apa yang Tuhan mau lakukan. Yang kedua adalah saudara untuk bisa peka, saudara harus apa? Ya kan, saudara harus masuk dalam komunitas gereja, ya kan, umat Tuhan. Saudara punya waktu, luangkan waktu bersama dengan umat Tuhan di gereja. Ya, Tuhan berikan kita gereja, umatnya untuk membuat kita menjadi peka tentang apa yang sedang terjadi. Harus lewat biasa kelompok kecil. Karena bagaimana kita kok bisa kita tahu saudaraku? Bisa ini, karena waktu kita sharing firman, sharing kesaksian, lalu ada orang mulai nanggapin. Saudara, kita mulai sharing cerita tentang hidup kita. Ada orang mulai tanggapin. Tiba-tiba saudaraku, muncul pemikiran di benak saudara.
yang belum pernah saudara pikirkan sebelumnya. Dan di situ saudara, oh ya Tuhan maunya ini. Jadi saudara, untuk kepekaan kita nggak bisa cari dari berita-berita di internet. Hanya sekedar baca, oh ini. Tapi di balik itu ada apa? Hari ini saudara Yesus Kristus, saya berdoa, ya kan, supaya saudara dan saya, mari kita bangun kegigihan, kita bangun kepekaan, supaya Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita, melalui kita, dan untuk kita. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita katakan, sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya. Sungguh ku percaya. Tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku. Pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada. Mari saudara katakan, Tuhan, mungkin hari-hari ini saudara sedang menantikan satu mujizat terjadi untuk hidup saudara, untuk keluarga saudara. Ada doa-doa yang dinaikkan. Mari buka suaranya di hadapan hadirat Tuhan, di meja perjamuan kudus ini. Kita sedang duduk sehidangan dengan Tuhan. Katakan sama Tuhan apa yang menjadi doamu. Ucapkan sekali lagi, buka suaramu. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami. Tuhan berikan belas kasihan. Berikan kami Tuhan, jadikan kami orang-orang yang rendah hati. Yang bisa mengerti bahwa kami tidak bisa hidup tanpa pertolongan-Mu. Tanpa anugerah-Mu. Kami butuh belas kasihan-Mu Tuhan. Beri kami hikmat-Mu untuk apa yang harus kami buat. Tuhan Yesus, dengarkan kami Tuhan. Dengarkan doa kami ini Tuhan. Tolong kami semua. Tuhan tahu keadaan anak-anak-Mu. Tuhan tahu keadaan kami. Kami butuh belas kasihan-Mu sekarang. Makasih Tuhan, makasih Roh Kudus-Mu. Tolong kami Tuhan, tolong ya Bapa. Makasih Yesus. Kami percaya mujizat masih ada. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan. Basuh kami semua dengan kuasa darah-Mu. Biarlah ya Tuhan kami bisa ya Tuhan menabur damai sejahtera-Mu. Di dalam hidup kami, di tengah-tengah keluarga kami. Kami mau menabur damai sejahtera. Di tengah-tengah keluarga-keluarga. Di tengah komunitas kami. Pada waktu kami menabur damai sejahtera-Mu, maka pohon anggur akan menumbuhkan buahnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Langit akan mencurahkan embunnya. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus. Lewat perjamuan ini Tuhan, Engkau buat mujizat dalam hidup kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu buat Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti. Angkat roti dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama saya. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima
Bapa dalam nama Yesus, Engkau bungkuslah ya Tuhan anak-anak-Mu ini dengan kuasa darah-Mu. Tuhan memberkati setiap anak-anak yang membawa persembahan ya Tuhan. Berkati berlipat kali ganda, pelihara. Biarlah setiap kami bisa menjadi ya Tuhan pembuat mujizat, pembuat sejarah ya Tuhan. Terima kasih, kekasih Kristus. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis daripada Roh Kudus. Menyertai kita semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput kita yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya diberkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.